yang ketiga ya, yang 2028. Nanti kemudian 2 tahun sebelumnya kita juga sudah menyelenggarakan kan. Yang kedua kualitasnya juga itu sangat matang ya. Kualitas kreatif juga sudah mulai menggali potensi lokal yang ada di sana ya. Itu tanda ekosistem. Dari tahun 3 tahun sebelumnya sampai sekarang. Kalau dukungan ya tentu pasti ya, karena apa? Di saat And 3, 2, 1, Morsi. Hai geng, selamat datang kembali di podcast kita Ngorsi, ngobrolin riset dan inovasi. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif dari Brida Tabanan, Bapak Kasubag Umum dan Keuangan, Bapak Jerry Wiryantara. Selamat datang Pak D. Selamat datang, terima kasih. Iya, baik, hari ini kita akan membahas Lomba Inovasi Daerah Jayaning Singasana 2026. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan refleksi dulu ya Pak Dea untuk kesuksesan luar biasa Lomba Inovasi dari tahun 2025 yang menjadi fondasi kuat menuju Tabanan, kabupaten yang terinovatif. Kalau kita melihat dari Lomba Inovasi Daerah tahun 2025 itu, apa sih yang membuat pelaksanaannya bisa disebut sukses Pak Dea? Oh iya. Baik, terima kasih. Pertama ya, lomba inovasi ini merupakan yang ketiga ya, yang 2026. Nanti kemudian 2 tahun sebelumnya kita juga sudah menyelenggarakan lomba inovasi ya. Yang pertama, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini ya partisipasi sudah dibilang ya cukup meningkat signifikan ya. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya itu kita hanya lomba itu yang ikut itu cuma hanya sebatas OPD saja. Tapi di tahun-tahun ini ya kita sudah menyasar ya, bahkan pesertanya sangat antusias itu dari sekolah, dari masyarakat, UMKM desa ya. Kemudian yang kedua kualitasnya juga itu sangat matang ya, kualitas inovasinya tidak hanya sebatas intuisi, tidak hanya sebatas gagasan, melainkan ini sudah inovasi-inovasi yang betul-betul matang yang sudah bisa diimplementasikan. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya itu kolaborasi lintas sektor ini sudah mulai terbentuk ya. Saya kira itu yang sangat penting. Oke, baik. Bagus sekali ya. Dari sekian banyak inovasi itu Pak D, apa sih dampak yang paling terasa setelah lomba dari tahun 2025 itu? Kalau kita lihat dampak ya, ini sangat kelihatan sekali ya, beberapa inovasi langsung bisa diimplementasikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, kemudian ada juga inovasi berbasis digital ya, yang sudah barang tentu ini sangat membantu efisiensi kerja dan apa namanya itu, jadi dampaknya itu bukan hanya sekedar penghargaan, bukan hanya sekedar piala, tapi perubahan nyata. Nah, itu yang sangat penting kita wujudkan seperti itu. Oh, oke. Apakah lomba 2025 ini sudah bisa disebut sebagai titik awal terbentuknya ekosistem inovasi di Tabanan, Pak D? Ya betul sekali. Karena ekosistem inovasi itu bukan hanya soal kompetisi, itu merupakan budaya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita melihat sekarang eh, dengan adanya lomba inovasi ini dari tingkat OPD ini sudah mulai berpikir kreatif. Kalau kita melihat sekolah juga sudah mulai membangun riset ya, yang riset sederhana maupun yang sederhana, dan juga yang di desa, UMKM desa, komunitas kreatif juga sudah mulai menggali potensi lokal yang ada di sana ya. Itu tanda ekosistem inovasi mulai tumbuh seperti itu. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi semakin banyak yang ikut lomba inovasi, semakin banyak kita juga mendapatkan ide-ide kreatif yang baru untuk di tahun 2026 itu ya Pak Dea. Dengan fondasi yang kuat di tahun 2025 itu, apa sih yang akan memperkuat di tahun 2026 itu Pak? Saya kira pendampingan inovasi itu akan lebih intensif ya. Artinya kita dorong inkubasi inovasi itu agar berkelanjutan, tidak mandek seperti itu ya, harus berkelanjutan, kemudian ada kebaruan ya, dan tentu kolaborasi pentahelix ini harus kita terapkan ya, kerjasama dengan akademisi, dengan masyarakat, kemudian dengan stakeholder lainnya ya. Saya kira jangkauannya itu sangat sangat luas ya. Nah, kemudian apa yang merupakan target kita? Target itu sangat jelas sekali karena inovasi itu terukur, berdampak, dan berkelanjutan seperti itu.
Apakah ada peran kepala daerah, misalnya Bapak Bupati atau Bapak Wakil Bupati, dalam membimbing kita atau menyokong untuk lomba inovasi dari 3 tahun sebelumnya sampai sekarang? Kalau dukungan ya tentu pasti ya, karena apa? Di satu sisi dari sisi kebijakan, dari sisi anggaran ya arahan dan pendampingan juga Bapak Bupati Tabanan dan Bapak Wakil Bupati Tabanan juga sangat membantu sekali dan sangat mendukung sekali lomba inovasi ini dan mereka justru ingin ini terus dikembangkan, terus ditingkatkan dengan tema-tema yang sangat menarik ya, sehingga pada nantinya kita di Tabanan ini mampu meraih kabupaten yang terinovatif. Nah, karena ini kabupaten terinovatif ini merupakan salah satu tumpuan dan untuk mendukung Tabanan era baru ya, sesuai dengan visi Tabanan yang Nangun Satketi Loko Bali melalui pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru di Kabupaten Tabanan ya, Tabanan era baru aman, unggul, madani, aum. Terima kasih. Oke, baik Pak D. Ini padahal obrolannya singkat, padat, tapi jelas banget ya. Baik, kesuksesan dari Lomba Inovasi tahun 2025 ini menandakan bahwa Tabanan itu sudah sangat siap melangkah lebih jauh. Pak D, ada nggak pesan untuk para inovator-inovator yang akan berlomba di tahun 2026 ini? Pesan untuk inovator ya, gali kreativitas, ciptakan inovasi, teruslah berkarya, dan berani mencoba hal yang baru untuk kemajuan Kabupaten Tabanan yang aman, unggul, dan madani. Wih, Aum. mantap. Terima kasih. Dan tahun 2026 ini kita tidak akan hanya mencari inovator-inovator dengan inovasi yang terbaik, tapi membangun sistem yang membuat inovasi ini terus lahir dan berkembang. Begitu ya Pak De ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat berinovasi untuk Tabanan yang lebih maju. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi inovator-inovator yang ikut lomba di tahun 2026. Bye-bye. Terima kasih.